Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Kisna Arif Ulia, yang kedua Isnaini Khairunisa, yang ketiga Johan Dwi Pranata. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Penetapan Tujuan. Untuk mempersingkat waktu, silakan menyimak hasil dari diskusi kelompok kami. Teori penetapan tujuan atau goal setting theory awalnya dikemukakan oleh Edwin Locke. 1. Teori penetapan tujuan atau goal setting theory ialah sebuah teori yang menggambarkan bentuk suatu model individual yang akan bergerak dengan tujuan yang jelas dan pasti. Seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi apabila dia memiliki tujuan yang jelas, yang artinya individu akan bertekad untuk tidak menurunkan atau meninggalkan tujuan tersebut, yang kemungkinan besar terjadi apabila sasaran tersebut ditentukan sendiri dan bukannya ditugaskan. Penetapan tujuan tidak hanya berpengaruh pada pekerjaan saja, tetapi juga merangsang karyawan untuk mencari atau menggunakan metode kerja yang paling efektif. 2. Edwin Lucky mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni A. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, B. Tujuan-tujuan mengatur upaya, C. Tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, D. Tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 prinsip dalam pembuatan goal setting. Adapun 5 prinsip tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kejelasan. Ketika tujuan tidak jelas, maka nilai motivasi akan terbatas. Oleh karena itu, tujuan harus jelas, terukur, tidak ambigu, dan ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk penyelesaian tugas. Manfaatnya, apabila ada sedikit kesalahpahaman dalam perilaku, maka orang masih akan tetap menghargai atau toleran. Yang kedua adalah menantang. Tujuan harus menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang menantang dapat meningkatkan kinerja melalui peningkatan kepuasan diri dan motivasi untuk menemukan strategi yang sesuai untuk mendorong keterampilan kita hingga batasnya. Jika kita tahu tujuan itu menantang namun percaya bahwa itu adalah kemampuan kita untuk mencapainya, kita lebih mungkin termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen mengacu pada sejauh mana seseorang terkait pada tujuan dan tekad mereka untuk mencapainya, bahkan ketika dihadapkan pada rintangan. Dengan adanya komitmen yang kuat, ada hubungan yang signifikan antara tujuan dan kinerja. Kita lebih cenderung melakukan apa yang ingin kita lakukan. Menurut Miner, sejumlah faktor dapat mempengaruhi tingkat komitmen kita, yakni keinginan yang dirasakan dari suatu tujuan dan kemampuan yang dirasakan untuk mencapainya. Apakah Anda menetapkan tujuan untuk diri sendiri atau orang lain agar sukses? Anda harus memiliki keinginan dan pemahaman yang komprehensif tentang apa yang diperlukan untuk mencapainya. Yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi harapan, menyesuaikan kesulitan sasaran, dan mendapatkan pengakuan. Sangat penting untuk memberikan kesempatan target sehingga individu dapat menentukan sendiri bagaimana mereka melakukan tugas. Yang kelima adalah kompleksitas tugas. Miner mengemukakan bahwa tugas yang terlalu kompleks memperkenalkan tuntutan yang mungkin membungkam efek goal setting. Sasaran yang terlalu kompleks yang terletak di luar tingkat keahlian kita dapat menjadi luar biasa dan berdampak negatif pada moral, produktivitas, dan motivasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.